Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 12 MIPA 4 kelompok 4 izin memperkenalkan diri. Nama saya Diandra. Nama saya Nazwa Al-Zahra. Nama saya Alda Sofa Julaika. Nama saya Sri Wahyudi Razia. Nama saya Sari Sukmaningsi. Nama saya Lestari Junianti. Di sini kami akan memenuhi tugas sumatif pelajaran matematika minat dan matematika wajib. Terima kasih. Perencanaan kegiatan. Hal yang pertama kami lakukan adalah pengumpulan data yang dilakukan pada 28 Februari 2023 sampai dengan 8 Maret 2023. Selanjutnya, pada tanggal 8 Maret 2023, kami melakukan penyajian data, pengolahan data, analisis data, dan yang terakhir pembuatan laporan. Data di CRIT. Tema yang kita pilih adalah menghitung banyak siswa kelas 10 SMA Negeri 2 Padalarang yang membawa tempat makan dan minum atau tumbler dari rumah. Pengumpulan data yang kami gunakan adalah melakukan pengisian angket atau kuesioner. Subjek yang kami teliti sebanyak 50 orang siswa. Hasil penelitian data di CRIT, yang pertama, membawa tempat makan dan minum dari rumah, yaitu sebanyak 30 orang siswa. Yang kedua, hanya membawa tempat makan, yaitu sebanyak 1 orang siswa. Yang ketiga, hanya membawa tempat minum, yaitu sebanyak 14 orang siswa. Dan yang terakhir, tidak membawa tempat makan dan minum, yaitu sebanyak 5 orang siswa, yang bila dijumlahkan menghasilkan 50 orang siswa. Kemudian datanya dimasukkan ke dalam tabel bahwa membawa keduanya frekuensinya yaitu 30, kemudian hanya membawa tempat makan frekuensinya 1, hanya membawa tumbler atau botol minum frekuensinya 14, dan tidak membawa keduanya yaitu frekuensinya 5, maka dijumlahkan sama dengan 50. Dilanjutkan dengan perhitungan frekuensi kumulatif. Yang pertama 30, kemudian 30 ditambah 1 menjadi 31, 31 ditambah 14 menjadi 45, 45 ditambah 5 menjadi 50, dan jumlah keseluruhan frekuensi kumulatif yaitu 156. Kemudian data yang diperoleh disajikan ke dalam diagram batang. Seperti yang telah diketahui bahwa pada diagram pertama yaitu kategori tempat makan dan jumlahnya hanya 1. Kategori yang kedua yaitu tempat minum, jumlahnya 14. Kemudian kategori yang membawa keduanya yaitu alat makan dan tempat minum, jumlahnya 30, dan yang terakhir adalah kategori tidak membawa keduanya, jumlahnya 5. Data yang telah diperoleh disajikan juga ke dalam diagram garis. Di dalam diagram terlihat bahwa yang paling tinggi angkanya yaitu kategori yang membawa tempat makan dan tempat minum, dalam artian membawa keduanya, di mana seperti pada diagram batang sebelumnya, bahwa yang membawa alat makan dan alat minum yaitu jumlahnya 30. Selanjutnya ada diagram lingkaran. Dari hasil yang sudah kita peroleh, sebanyak 2% atau 1 orang siswa kelas 10 hanya membawa tempat makan, sebanyak 28% atau 14 orang hanya membawa tempat minum, sebanyak 60% atau 30 orang membawa keduanya, dan yang terakhir, sebanyak 10% atau 5 orang tidak membawa keduanya, tempat makan maupun tumbler. Dan kesimpulan yang kita peroleh dari data diskrit, hasil dari 50 subjek kelas 10 SMA Negeri 2 Padalarang yang diteliti, sekitar 30 subjek atau 60%-nya membawa tempat makan dan botol minum atau tumbler, sedangkan 40% lainnya hanya membawa salah satunya dan juga tidak membawa keduanya. Dan selanjutnya ada data kontinu. Pertama, tema yang dipilih adalah menghitung panjang tangan kanan siswa kelas 10 SMA Negeri 2 Padalarang. Yang kedua, cara pengumpulan data yang dipilih adalah pengamatan secara langsung. Dan yang ketiga, berapa subjek yang diteliti adalah 50 orang siswa. Masuk pada penyajian data kontinu. Dari hasil penelitian, ada 1 orang dengan panjang tangan kanan 62 cm, ada 1 orang dengan panjang tangan kanan 63 cm, ada 1 orang dengan panjang tangan kanan 64 cm, ada 4 orang dengan panjang tangan kanan 65 cm, ada 5 orang dengan panjang tangan kanan 66 cm, ada 7 orang dengan panjang tangan kanan 67 cm, ada 2 orang dengan panjang tangan kanan 68 cm, ada 4 orang dengan panjang tangan kanan 69 cm,
ada 4 orang dengan panjang tangan kanan 70 cm, ada 5 orang dengan panjang tangan kanan 71 cm, ada 4 orang dengan panjang tangan kanan 72 cm, ada 5 orang dengan panjang tangan kanan 73 cm, ada 1 orang dengan panjang tangan kanan 74 cm, ada 4 orang dengan panjang tangan kanan 75 cm, dan yang terakhir ada 2 orang dengan panjang tangan kanan 76 cm. Lalu ada tabel distribusi frekuensi kelompok. Berdasarkan perhitungan untuk membuat tabel frekuensi berkelompok, terdiri dari nilai maksimum yaitu 76 cm, nilai minimum yaitu 62 cm, range 14, banyak kelas 7, dan panjang kelas 1,16 sampai 2. Sehingga dapat disajikan dalam tabel yang terdiri dari interval, batas kelas, frekuensi, titik tengah, FK, frekuensi dikali titik tengah, seperti ini. Berdasarkan data dari tabel tersebut, maka dapat disajikan histogram seperti ini. Selanjutnya, pengolahan data. Pengolahan data terdiri dari ukuran pemusatan data dan ukuran letak data. Ukuran pemusatan data. Yang pertama, hasil perhitungan mean dari data tersebut yaitu 69,8. Yang kedua, hasil perhitungan median dari data tersebut yaitu 68,5. Dan yang ketiga, hasil perhitungan modus dari data tersebut yaitu 71,61. Selanjutnya, ukuran letak data. Pada kuartil 1, hasil perhitungan yang diperoleh yaitu 67,7. Pada kuartil 2, hasil perhitungan yang diperoleh yaitu 68,5. Dan pada kuartil 3, hasil perhitungan yang diperoleh yaitu 73,6. Selanjutnya, pada bagian kesimpulan, hasil dari pengukuran panjang tangan kanan kepada 50 subjek siswa-siswi kelas 10 SMA Negeri 2 Padalarang memperoleh 7 subjek memiliki panjang tangan 67 cm, 5 subjek pada ukuran 66 cm dan 73 cm, 4 objek pada ukuran 65 cm, 69 cm, 70 cm, dan 72 cm, 2 objek pada ukuran 68 cm dan 76 cm, kemudian 1 objek pada ukuran 62 cm, 64 cm, dan 74 cm. Berikut adalah sedikit dokumentasi saat pengambilan sampel dan hasil dari pengisian kuesioner. Cukup sekian hasil penelitian yang kami lakukan. Semoga video yang kami sampaikan Mudah dimengerti dan Bermanfaat. Terima kasih sudah Menonton, sampai jumpa.